Halo sahabat, ketemu lagi bareng saya Arik CP, sahabat kamu dari pendobrak putus asa. Saya doakan dulu siapapun diri kamu yang menonton video saya saat ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan, serta dijauhkan dari kata putus asa. Amin. Di video kali ini topiknya adalah tentang sebuah kebahagiaan. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, apa sih perasaan yang paling membuat kamu bahagia? Ada atau tidak? Coba diceritakan kepada teman-teman yang menonton video kali ini, supaya mereka tahu ternyata ada loh hal yang membuat kamu merasa bahagia. Nah sahabat, kalau saya, perasaan bahagia itu bisa diciptakan. Misalnya bahagia karena kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan, baik itu saudara kita, sahabat kita, atau bahkan orang yang baru kita temui sekalipun. Sahabat, pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itulah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dan sebagai seorang yang baik, sudah sepatutnya kita menolong orang yang kesusahan. Hanya saja banyak yang kurang paham batasan dalam menyampaikan kebahagiaan menolong orang lain. Jangan sampai niat baik kita malah dimanfaatkan orang lain. Demi menolong orang lain, kalian sampai ngesampingkan kepentingan diri kalian sendiri. Orang lain bahagia, tapi malah kamu yang sengsara. Nah, supaya kamu punya batasan dalam menolong orang lain, ada 5 tips yang mungkin bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan selalu berkata iya. Loh, kenapa bang kok kita nggak boleh berkata iya? Saat seseorang meminta pertolongan, mungkin awalnya mereka merasa nggak enak, tapi lama-lama jadi ketergantungan dan selalu mengandalkan kamu. Karena itu, kamu sekali-kali harus menolak untuk menyadarkan mereka bahwa waktumu itu berharga dan bukan milik mereka. Jadi jangan selalu berkata iya saya mau menolong kamu, iya saya ada waktu untuk membantu kamu, dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Sahabat, banyak orang yang melupakan waktunya hanya untuk menolong orang lain. Banyak orang yang mengesampingkan waktunya, kepentingannya sendiri hanya untuk orang lain, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Nah, belajarlah meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Jangan sampai saking sibuknya menolong atau menerima ajakan orang lain, kamu sampai lupa meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Padahal kamu pun perlu waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Hal tersebut sebagai wujud respek terhadap diri sendiri. Jadi, belajarlah meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Itu tips yang kedua. Lalu yang ketiga, berikan alasan yang masuk akal saat menolak permintaan seseorang. Kenapa kita harus memberikan alasan yang masuk akal? Ya agar kita bisa menjaga perasaan orang lain atas penolakan kita. Salah satu penyebab seseorang mudah dimanfaatkan orang lain karena sifatnya yang tidak enakan. Mudah merasa bersalah saat harus menolak permintaan seseorang. Nah, kamu harus berani berkata tidak ketika kamu memang tidak bisa. Dan kemungkinan alasanmu yang masuk akal, supaya kamu nggak merasa bersalah sudah melakukan penolakan kepada mereka. Jika kamu tidak berani mengatakan tidak, ya maka kamu membangun ketergantungan orang lain terhadap kamu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, jika menyangkut urusan pekerjaan, maka selalu berpegang pada job desk. Membantu teman, sesekali membantu rekan kerja melakukan tugasnya sih memang harus, dan itu nggak salah.
Tapi, jika kamu melakukannya terlalu sering, akan membuka peluang orang lain memanfaatkan kebaikan dirimu. Supaya rekan kerjamu tidak semena-mena, jadikan job desk sebagai acuan dalam bekerja, sehingga kamu nggak perlu merasa tidak enak karena job desk sudah sesuai dengan ketentuan bersama. Tapi kalau kamu tidak berpegang atau tidak menggunakan job desk sebagai acuan, maka orang lain akan selalu memanfaatkan kamu, orang lain akan selalu meminta tolong kepadamu dan ketergantungan kepada kamu untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Yang terakhir, jaga jarak. Loh, kenapa harus jaga jarak? Ya, karena jaga jarak itu sangat bagus. Apalagi di era zaman sekarang. Sangat penting sekali dan sangat dianjurkan untuk jaga jarak. Dalam berbagai hal kita harus jaga jarak ya. Jika orang yang sering memanfaatkanmu tidak juga sadar, sebaiknya kamu mulai jaga jarak. Untuk apa berhubungan dengan orang yang egois dan hanya membuatmu tidak nyaman? Sebagai manusia, kita memang diharuskan untuk menjadi orang baik. Tapi kebaikan itu tetaplah harus realistis. Kebaikan itu harus ada batasan. Jika yang kamu lakukan malah dimanfaatkan, maka jangan ragu untuk meninggalkan. Nah, kenapa harus jaga jarak? Inilah alasannya. Agar kamu tidak terus-menerus dijadikan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, semoga tips ini bermanfaat untuk sahabat semua, agar sahabat tidak lagi dimanfaatkan oleh orang lain. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang dan membagikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses dari saya.